Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله, di malam yang penuh kebahagiaan, saya kalau masuk ke kampung ini berasa pulang ke rumah sendiri. Alhamdulillah. Biasanya saya selalu kalau di dalam perjalanan menutup kaca. Ini masuk dari Kampung Melayu tadi sudah langsung buka kaca mobil, karena menghirup udara yang begitu indah, yang penuh dengan kenangan. Saya jualan minyak wangi dulu sama Bang Taufik di Kampung Melayu, Masya Allah. Artinya memang bukan hal yang biasa, namun Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkannya. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau pulang ke kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau akan turun dari kendaraannya dan mencium udara yang ada di kota Madinah. Bahkan dikatakan, kalau Rasulullah SAW sudah melihat gedung-gedung yang ada di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bergegas untuk segera sampai di kampung atau di kota kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdlatul istinbat bahwa sesungguhnya hubbul watan minal iman. Kecintaan kepada tanah air adalah keimanan. Syarat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya kita membela negara kita, kita membela daerah kita, kita membela wilayah kita, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang cinta kepada negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya datang ke tempat ini dengan penuh kebahagiaan. Bukan hanya sekedar ingin menyampaikan ceramah saja, tidak. Namun saya seakan sedang berbicara dengan saudara-saudara saya sendiri. Dan hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, tolong kalau hadir majlis ta'lim pulang bawain ini. Tolong kalau hadir majlis ta'lim pulang bawain ini. Kita sudah bosan dengan ketidakadaan ilmu kita. Kita sudah bosan. Kita sudah bosan dengan generasi yang tanpa ilmu, yang nanggung. Maka pesan saya, setiap hadir majlis ta'lim, karena sesungguhnya majlis ta'lim di Indonesia ini banyak sekali, alhamdulillah. Di Tangerang aja nggak hitung, lagi corona aja masih ada majlis ta'lim. Betul atau tidak? Artinya apa? Allah berikan kemudahan di atas kemudahan. Makanya nikmat ini hampir jangan sampai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak kita jaga. Idza kunta fi ni'matin fara'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu sedang merasakan satu kenikmatan, bersyukur, jaga. Jaganya dengan apa? Dengan dijaga, dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kita jadi orang Indonesia ini enak, majelis taklim di mana-mana. Saya sering bilang, saya ini udah masuk ke mana-mana. Ke daerah-daerah luar sana saya sudah masuk. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke saya sudah datang. Sampai ke tempat pelosok-pelosok saya dulu sudah pernah datang.
Di Asia sudah saya masuki, di Australia, di Eropa, bahkan di Arab. Artinya apa? Artinya saya sudah melihat banyak tempat. Namun sebagian besar di antara mereka iri dengan keberadaan kita di Indonesia. Karena begitu mudah, begitu gampang kita melaksanakan majelis-majelis taklim, majelis-majelis maulid, dan ini adalah salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka pesannya apa? Pesannya tolong kalau hadir majelis taklim pulang bawain karena kita perlu kepada orang-orang yang gemar mencari ilmu. Wah, tapi saya usianya sudah tua. Saya usianya sudah tua, sudah nggak bisa lagi nampung yang namanya ilmu. Tidak. Salah seorang di antara guru kami bercerita, salah satu gurunya di kota Makkah, itu usianya sekitar 55 tahun. Dia mulai belajar usia berapa? Umur 50 tahun. Beliau adalah bos salah satu pabrik yang ada di Saudi, pabrik garam. Kemudian beliau hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan belajar. Hanya 2 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dalam waktu hanya 4 tahun beliau sudah menghafal Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dengan pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Setelah itu beliau mulai mengajar dan banyak sekali murid-murid beliau yang mengambil ilmu dari seorang mufassir tersebut. Ikhwani, umur bukan segala-galanya. Karena ketika ada kemauan, maka seorang bisa terbang kemanapun dia mau. Manusia itu laksana burung. Nah, ketika dia memiliki 2 sayap, dia bisa terbang kemana-mana. Yang pertama ada kemauan, sayap yang kedua adanya semangat. Ada semangat, ada kemauan, insya Allah bisa kita dapat. Sekelas Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Imam Nawawi imam azim, imam yang agung. Keilmuan beliau luar biasa hebat. Walaupun gak sempat nikah, beliau jomblo sampai wafat. Siapa namanya? Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi yang di Banten, bukan. Ada Imam Nawawi berasal dari negara Syria. Berasal dari satu daerah namanya Nawa di Suriah. Di mana? Di Syria. Imam Nawawi belajar serius, kemana-mana tempat dia belajar, sampai salah seorang di antara guru beliau bernama Muhammad bin Malik, pengarang Alfiyah bin Malik. Di sini santri-santri masya Allah ya, tahu, paham kitab tersebut. Pengarang Alfiyah bin Malik adalah guru Al-Imam Nawawi. Beliau belajar langsung, bahkan sebelum Ibn Malik mengarang Alfiyah bin Malik. Maka suatu saat diceritakan Imam Nawawi mendatangi tempat Ibn Malik. Ibn Malik ini orang mana? Orang Andalus. Andalus itu di mana? Di Spanyol. Beliau dari satu tempat namanya Isbilia, atau bahasa kitanya Sevilla. Apa namanya? Sevilla. Ibn Malik ketika itu didatangi oleh Imam Nawawi. Sang murid mendatangi guru untuk berziarah. Kemudian mengetuk pintu rumah gurunya. Kebetulan Ibn Malik ketika itu sedang mengarang Alfiyah. Lalu ditanya, siapa yang mengetuk pintu? Dibuka, ternyata Muhyiddin An-Nawawi dari Nawa. Lalu Ibn Malik ketika mengarang, beliau menulis, wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka'inda zaidin namirah. Fahal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Beliau mengarang rajulun minal kirami indana bukan hanya sebatas pemahaman di dalam lugah, tapi yang dimaksud oleh beliau apa? Rajulun, murid saya yang datang ini minal kirami indana, sedang mendatangi rumah saya. Di sini kita melihat bahwa sungguhnya semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu. Kalau kita enggak, ya, sudah dapat sedikit puas. Sama seperti ketika kita mengejar harta, sudah dapat sedikit puas. Gaji saya alhamdulillah sudah 1 juta setiap bulan. Alhamdulillah, nggak perlu nambah-nambah lagi. Ya, nggak bakalan nambah karena sudah puas dengan diri sendiri. Sudah 2 juta setiap bulan, sudah cukup saya, alhamdulillah. Dia katakan dia bersyukur. Dunia yang dia dapati dia bersyukur, hanya sekedar segitu saja. Ya nggak bakalan nambah-nambah. Ridho dengan apa yang dia miliki. Makanya kunci sukses dunia akhirat, jangan pernah ridho dengan diri sendiri.
Tanya dengan diri sendiri, saya ini kok begini-begini aja? Ibadah saya nggak nambah-nambah, rezeki saya nggak nambah-nambah, kok saya begini-begini aja? Kapan saya mau memulai untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul sempurna, yang berusaha untuk sempurna? Maka ketika adanya kemauan seperti itu, insya Allah Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Paham atau tidak? Jadi poin yang saya ingin sampaikan, saya ulangi sekali lagi, kalau datang majlis taklim pulang bawa ilmu, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar bareng-bareng saja, bukan hanya sekedar melihat saja, bukan hanya sekedar apa? Posting saja, bukan hanya sekedar update saja, enggak. Ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Mendapatkan ilmu. Jangan banyak-banyak, nanti ujung-ujungnya error. Wah, kebanyakan ini nanti error, otak saya nggak mampu untuk apa? Menampung semuanya. Ya. Kata ulama, la yudraku kullu, la yudraku kullu atau jullu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Wah, ini habis ngomongnya kepanjangan nih. Oh, saya ambil satu poin saja. Wah, ini yang paling penting menurut saya. Saya bawa pulang ke rumah, saya amalkan, saya ajarkan kepada keluarga saya. Itu jauh lebih membuat panitia senang, sahibul bait senang, pendakwah senang. Kenapa? Karena manfaat dari majelis ta'lim itu ada thamarah. Ada apa? Ada hasilnya, ada buahnya. Itu yang kita banggakan, sehingga sahibul haul insyaallah juga bahagia di sana. Jadi kita kumpul di tempat ini insya Allah membawa barakah dan manfaat bagi semua. Amin ya Rabbal. Kita duduk di sini bukan hanya sekedar duduk saja, enggak. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Kok Allah yang perintahkan dalam Al-Quran? Kan ini acara bid'ah, acara bid'ah, acara haul itu tidak ada di zaman Nabi. Kok Habib bilang ini perintah dari Allah? Iya, perintah dari Allah. Kok saya nggak tahu ya? Karena aku kurang piknik di dalam membaca. Paham atau tidak? Banyak nggak orang yang nggak mau bikin haul-haulan? Banyak nggak? Kalau bilang wah nggak ada dalilnya, kami pengikut Al-Quran, kami pengikut Sunnah. Iya, kamu ikut Al-Quran menurut pemahaman kami, bukan pemahaman Al-Quran. Saya ikut Sunnah. Iya, kamu ikut Sunnah dengan pemahaman kami, bukan pemahaman Sunnah. Terus memangnya ada dalilnya, Bib? Ngumpul-ngumpul seperti ini, acara haul seperti ini ada. Di mana? Di Al-Quran. Kok di Al-Quran? Iya, ada dalam Al-Quran. Surat apa, Bu? Surat Yasin. Surat Yasin. Kok saya nggak tahu? Nanti kalau malam Jumat nggak mau baca Yasinan sih, cuma mau tahu. Betul atau tidak? Nggak pernah baca Yasin, pengen tahu, nggak bisa. Surat Yasin ini seperti surat bid'ah ini bacaannya orang-orang kita ini. Orang-orang mereka lain, kelompok lain, ini Yasin jangan dibaca. Surat Yasin Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, apa kata Allah? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Apa kata Allah? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin. Allah katakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tunziru, memberikan peringatan dengan bahasa peringatan. Kita sekarang mengadakan apa? Acara peringatan. Engkau wahai Muhammad memberikan peringatan, engkau dan orang-orang yang mengikutimu daripada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tunziru, memberikan peringatan. Man ittaba'a dzikra, orang yang ikut kepada Al-Quran. Siapa yang bilang kita ikut Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, dan engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dengan sesuatu yang gaib. Apa yang gaib ini? Allah katakan di dalam siap berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta, tentang kematian. Kita percaya atau tidak tentang kematian? Kita peringati tentang apa? Kematian. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad bil hasr, innama, memberikan peringatan khusus kepada siapa? Orang-orang yang ikut kepada Al-Quran dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang akan kita dapatkan? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Pulang dari majlis haul ini insyaallah kita dapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang begitu besar. Asal modal ya yakin. Saya selalu mengajak sahabat-sahabat saya untuk yakin. Sayang banget
Kalau kita datang dari tempat-tempat yang jauh, datang ke satu majelis, nggak ada niat dan tidak yakin kepada Allah, sayang. Wah sekalian, biar saya silaturahmi, wah sekalian. Jangan, sudah yakin dosamu sudah habis keluar dari tempat ini. Amin ya Rabbal. Allah yang bilang, kasih tahu kabar gembira ini bahwa sesungguhnya aku akan ampuni dosanya dan aku akan berikan pahala yang besar. Maghfirati wa ajrika. Kemudian Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku senantiasa menulis, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh seorang mayit ketika dia masih hidup, wa atharahum, dan apa yang ditinggalkan oleh mereka. Apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup, yang digunakan naktubu fi'il mudhari' yufidul istimrar. Ini yang digunakan kalimatnya fi'il mudhari', artinya apa? Terus menerus orang yang sudah mati itu akan mendapatkan manfaat dari apa? Ma qaddamu, apa yang mereka pernah lakukan ketika mereka masih hidup, wa atharahum, apa yang ditinggalkan. Tuh, nggak ada manfaatnya yang ditinggalkan. Itu Al-Quran yang bilang, bukan saya. Atharahum, Allah yang bilang sisa-sisa dari mayit, daripada anak-anaknya, apa-apa yang kita lakukan sekarang, daripada hal-hal yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu athar namanya, bekas, dengan bahasa yang haqiqah, bukan majas. Ma qaddamu wa atharahum, ada di dalam Al-Quran. Makanya salah seorang di antara sahabat saya bertanya kepada saya, Habib, kan Allah bilang di dalam, Rasulullah bilang dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3. Saya bilang iya, itu namanya mampu dan mafhum. Di dalam ilmu lughah itu ada namanya mampu dan mafhum, pahami. Ada namanya mampu dan mafhum. Kalau ada nas, ada naskah yang bisa dipahami namanya mafhum, sesuai dengan nas namanya mampu. Mampu dan mafhum. Contohnya sekarang begini. Kalau ada kata Habib sedang duduk, apa yang kita pahami? Ada seorang Habib yang sedang duduk, betul atau tidak? Yang ada tasawwur, yang ada dalam otak kita ketika ada kata Habib duduk. Jalasa Habibun, duduk seorang Habib. Apa yang kita pahami? Yang kita tasawwurkan ada seorang Habib yang sedang duduk. Nah, ini cara berpikir orang awam. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hanya sesuai dengan mantuk yang ada. Tapi kalau orang yang levelnya sudah naik sedikit, dia memahami mafhum. Ketika ada kata-kata Habib sedang duduk, yang dia pahami, Habib ini sedang tidak berdiri, Habib ini sedang tidak berlari, Habib ini sedang tidak berjalan-jalan, Habib ini sedang tidak bermain, Habib ini sedang, banyak artinya. Paham atau tidak? Itu namanya mafhum yang dipahami dari satu mafhum. Makanya ketika Rasulullah SAW katakan, kalau mati anak Adam terputus amalnya, iya amalnya dia terputus. Masa iya dia bangun lagi? Yang terputus amal siapa? Amal dia. Mayat. Dia nggak bisa lagi bangun. Tapi la amala ghairihi lahu. Tapi mafhumnya amal orang lain tidak terputus untuk dia. Siapa yang bilang? Nabi sendiri dari mafhum tersebut, dari mafhum daripada mafhum. Kalau mati anak Adam terputus amalnya, amal siapa? Amal dia. Berarti artinya apa? Amal orang lain tidak untuk dia. Makanya ikhwani, jangan pernah percaya kalau ada orang yang bilang, wah ini majlis haul, ini majlis yang nggak benar, nggak ada dari Al-Quran. Bukan nggak ada, intinya aja yang nggak paham. Bukan nggak ada, intinya aja yang nggak paham. Wah majlis maulid seperti ini nggak ada, jangan ikuti. Makanya hebat dulu wali-wali yang datang ke Indonesia. Mereka berdakwah di Indonesia. Dakwah tersebut beliau targetkan bukan setahun 2 tahun. Istilahnya mereka meninggal majlisnya hilang, tidak. Mereka ingin kenapa? Terus menerus dakwah yang mereka ajarkan itu bermanfaat bagi umat. Maka apa yang mereka lakukan? Dijadikan umat cinta dulu dengan amalnya tersebut. Dijadikan satu adat. Sekarang bayangkan, di daerah kita misalnya,
Apalagi ada jawara-jawara di sini. Ada orang bilang maulid nggak boleh. Mau ngapain? Mau ngomong apa nggak boleh? Wah ini ada dalilnya. Mau ngomong apa? Orang bapak saya maulid kok. Orang kakek saya maulid kok. Orang kakek bapaknya lagi maulid. Ini mau ngapain? Artinya mereka jadikan satu adat sehingga kebaikannya tidak akan pernah putus. Itu cara dakwah. Karena yang mereka bawa bukan majelis mereka, bukan apa? Bukan nama mereka, bukan bendera mereka, bukan. Yang mereka bawa Allah dan Rasulnya. Kalau kita enggak, kita ngajak orang buat cinta kita, kita ngajak orang buat bikin bendera tentang kita ngajak orang biar apa? Nambahin followers kita, betul aja ya? Kita ngajak orang biar apa? Organisasi kita semakin dicintai. Mereka dulu mengajak umat untuk cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang pertama tadi apa? Kalau datang ke majelis taklim pulang bawa ilmu. Yang kedua apa? Majelis-majelis yang seperti ini sebenarnya ada perintahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya nyambung ke pertama, orang nggak tahu karena nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu itu pengennya marah terus. Ya, orang nggak punya ilmu itu pengennya marah. Semua orang salah. Bahkan saya pernah berjumpa dengan seorang masyayikh dari negeri Syam, ya, mengambil istifadah ilmu dari beliau. Namanya Syekh Dib Al-Bugha. Ini ulama yang alim, ulama hadis yang terkenal di negeri Syam. Ketika itu saya berjumpa di Malaysia, saya ngobrol santai sama beliau. Kemudian beliau cerita, Habib, saya waktu di negeri Syam pulang dari masjid berjumpa anak muda yang sedang membawa kitab hadis. Saya tanya, wahai anakku, kamu dari mana? Dia katakan, saya baru keluar dari masjid. Ngapain? Baru mutola'ah hadis. Apa yang kamu bawa? Bukhari. Apakah kamu sudah menghafalnya? Alhamdulillah, Allah dari qalbi. Sudah saya hafalkan di luar kepala saya. Artinya apa? Dia sudah hafal kitab hadis Bukhari. Ini hadis Arba'in Nawawiyah, jadi kita pusing ini nggak selesai. Ini dia hafal hadis apa? Hadis Bukhari. Maka apa yang terjadi? Lalu apa yang kau lakukan di dalam masjid, wahai anakku? Dia katakan, saya barusan selain ini saya sholat. Maka Syekh tadi mengatakan, taqabbalallahu sholatan. Mudah-mudahan Allah menerima sholat. Didoakan sama syekhnya, baik atau tidak syekhnya? Baik atau tidak? Didoakan taqabbalallahu sholatan, semoga Allah menerima sholatmu. Semoga Allah menerima sholat. Maka anak muda ini apa? Wajahnya memerah, marah kepada syekh tersebut. Syekhnya bingung, ini kenapa ini anak muda kok didoakan marah? Kita seperti kita biasanya. Kalau habis majlis bilangnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima. Ini anak muda marah. Wahai syekh, apa yang kau lakukan? Saya hanya mendoakan. Kenapa kamu mendoakan dengan doa yang tidak pernah didoakan oleh Rasul? Didoain aja ngomel ini anak laguan aja orang. Yang kira biasa. Didoakan dia marah. Ini bentuk orang tidak punya ilmu begitu. Dia katakan, wahai syekh, kenapa kamu doakan saya dengan satu doa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi? Itu namanya bid'ah. Itu tidak benar. Itu tidak bagus. Itu malah apa? Dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang salah itu pasti masuk neraka. Setiap yang tersesat itu pasti masuk neraka. Apa ini Syekh? Kata Syekh. Apa kata Syekh tersebut? Beliau jawab bukan panjang lebar karena tahu ini yang ngomong orangnya ahmak. Imam Syafi'i, idza jadaltu 'aliman ghalabtuhu wa idza jadaltu jahilan ghalabani. Saya kalau debat sama orang bodoh, dia yang menang. Tapi kalau saya debat sama orang pintar, saya yang menang, kata Imam Syafi'i. Debat sama orang bodoh enggak bakal pernah bisa. Maka apa kata Syekh ini? Maka saya jawab apa jawabannya wahai Syekh? Kata beliau, "Idzan la yataqabbalallahu sholatan." Kalau begitu, saya ralat doa saya. Mudah-mudahan Allah tidak terima sholat saya. Akhirnya dia baru sadar. Karena terkadang orang tidak paham kepada satu hukum sehingga dia menghukumi satu hukum yang dia tidak terbiasa dengan hukum tersebut. Maka dari itu
Ya, pesan saya ulangi lagi supaya manfaat, karena tahsilul hasil. Untuk apa kita berkumpul kalau tidak mendapatkan ilmu? Yang pertama apa? Pulang majelis taklim harus bawa ilmu. Yang kedua, masyarakat umat sekarang sedang membutuhkan ulama yang rabbani, yang berilmu, yang bersanad. Ketahuan ngambilnya. Antum belajar dari siapa? Saya belajar dari guru saya, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir. Mereka itu siapa? Dikenal, cari orangnya ketahuan. Ya, cari di mana-mana ketahuan. Terus gurunya siapa? Mereka punya guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dari mana yang Habib Abdul Qadir? Cari aja. Orangnya terkenal di tempatnya. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad belajar dari siapa? Belajar dari gurunya, ya, yang bernama Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Ini orang mana? Orang Hadramaut, terkenal. Kuburannya sampai sekarang masih ada. Belajar dari siapa? Dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini siapa? Terkenal. Maulidnya barusan dibaca. Saya ini sampai bingung-bingung. Saya berdakwah di Brunei, di sana disambut dengan maulid yang sama. Saya sampai ke Papua, di sana juga yang dibaca Habib Ali Al-Habsyi sudah dikenal di sana. Sampai di Guangzhou di Cina sana, kita sudah berbangga seakan kita orang yang pertama datang sana. Ternyata apa? Maulid-maulid seperti ini sudah dibaca di sana. Ente ketinggalan zaman. Mereka ini sudah dikenal di mana-mana. Al-Habib Ali Al-Habsyi kuburannya terkenal. Gurunya siapa? Di antara gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Kuburannya terkenal juga. Di antara gurunya siapa? As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di kota Makkah, Mufti Syafi'iyah di Makkah. Terkenal. Di antara muridnya Syekh Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin. Pengarang I'anatul Talibin itu hasyiah kepada apa? Kepada Fathul Mu'in, karya Syekh Balyabari. Artinya ulama-ulama kita. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid, di antaranya Syekh Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Banyak lagi ulama-ulama Nusantara belajar kepada mereka. Artinya apa? Nyambung. Seperti kata Ustaz tadi, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak. Tanpa adanya sanad semua orang bisa ngomong. Beli beginian maya, di mama ini udah mudeng di pasar nggak ada. Modal 200.000 bisa jadi habis. Betul atau tidak? Iya. Tapi yang kita perlukan sekarang ini ilmu. Wah, kalau perempuan gimana? Banyak ulama-ulama kita perempuan sama. Wah, tapi saya sudah lewat masa saya. Kalau kamu sudah merasa diri kamu lewat, adik kamu didik. Berusaha. Adik saya jangan sampai kayak saya. Saya pengen adik saya jadi ulama besar. Anak saya mau jadi ulama besar. Keponakan saya. Pokoknya salah seorang di antara keluarga saya malu ngadep sama Allah. Kok gak ada anak-anak saya atau keluarga saya yang ikut andil di dalam agamanya Allah. Dan berjuang di jalan Allah yang terbaik adalah dengan ilmu. Berjuang di jalan Allah yang terbaik adalah ilmu. Berjuang di jalan Allah yang terbaik adalah dengan ilmu. Terus menerus memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Jadi bersyukur kita di tempat ini ada pondok pesantren. Mudah-mudahan kita saling dukung, ya. Kita saling dukung, saling bantu membantu, saling dukung. Selagi mengajak kita kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul SAW, ya banyak. Alhamdulillah sekarang di Teluk Naga ini, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk terus menerus mengenal kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi, mereka semangat di dalam mencari ilmu. Para tabi'in, para tabi'in, dan tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW kalau datang ke masjid melihat ada majlis zikir, ada majlis ta'lim, Rasulullah duduk di majlis ta'lim. Rasulullah duduknya di majlis ta'lim. Walaupun berhadapan dengan orang berpikir apa, terkadang orang zikir tidak tahu ilmunya, sehingga nggak nyampe juga sama Allah. Ada satu kisah orang beribadah sampai 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun di satu tempat. Kemudian salah seorang di antara ulama datang kepada orang tersebut yang khalwat meminta doa. Syekh, doakan saya. Katanya, saya doakan kamu supaya begini, supaya begitu. Setelah selesai didoakan, Syekh ini bingung. Kenapa orang yang rajin ibadah ini pakai kalung? Ditanya sama Syekh, itu yang kamu pakai apa? Dia bilang, ini
sesuatu. Apa? Coba kasih tahu saya. Katanya dulu pertama kali saya datang ke sini. Berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Pertama kali saya datang ke goa ini, saya beribadah kepada Allah, saya melihat ada tikus. Terus apa yang saya lakukan? Saya bunuh tikus tersebut. Kenapa? Karena saya takut diganggu oleh tikus itu. Saya makan di sini, saya tidur di sini, saya sholat di sini. Saya takut nanti tikus ini bisa mengganggu saya, maka saya bunuh. Setelah saya bunuh, saya ingat, ya Allah, saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah. Kok saya masih malah jahat sama makhluknya Allah? Maka setelah itu saya bernadar. Apa nadar saya? Saya tidak akan sholat kecuali membawa tikus ini. Maka Syekh tadi mengatakan, innalillah, kamu tidak tahu bahwa bangkai itu najis. Dan najis kalau dibawa sholat, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Artinya jangankan sholat sunnahnya, sholat wajibnya saja batal semua dan wajib diqadha. Itu gara-garanya apa? Tidak punya ilmu. Ibadahnya banyak, lagu lagi. Terkadang penyakit kita ini, kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini penyakit. Dia nggak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Aman-aman aja hidupnya, enak-enak aja, asik-asik aja, seru-seruan aja. Karena dia tidak tahu. Orang yang nggak merasa dirinya sakit bisa nggak kira-kira ke puskesmas, ke rumah sakit? Orang gua nggak sakit, ngapain ke puskesmas? Ngapain saya ke rumah sakit? Ngapain saya pergi ke tempat-tempat berobat? Tidak perlu, karena saya tidak sakit. Orang yang seperti ini parah bakalannya. Begitu juga di dalam urusan ukhrawi. Jadi insya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ya, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Biar kita jadi ulama. Jadi ulama itu berat. Jadi orang alim aja berat. Tapi kalau di Indonesia gampang. Al-allamah di mana-mana. Padahal jadi orang alim itu susah. Alim itu adalah satu bahasa yang berartikan atau dinisbatkan kepada orang yang memiliki ilmu. Ilmu itu banyak. Jangan kebanyakan. Satu ilmu saja, ilmu lughatil arabiyyah. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada 13 ilmu. Itu baru satu. Baru ilmu bahasa Arab. Ada berapa ilmu? Ada 13 ilmu. Satu ilmu diantaranya nahwu, diantaranya sharaf, diantaranya balaghah, bayan, ma'ani, badiah, ilmu qawafi, ilmu al-arud, ilmu al-imla, ilmu al-insya, ilmu kitabah. Ilmu-ilmu ada 13. Itu baru satu ilmu, namanya ilmu bahasa Arab. Di dalam satu ilmu bahasa Arab itu jurunya aja nggak tamat-tamat, itu baru nahwunya. Betul atau tidak? Terus merasa diri, wah saya orang alim. Alim dari mana? Alim bahasa Arab pakai hamzah, artinya penyakitan. Alim ya. Ini enggak, ini yang bakalan ceramah seorang al-alim, al-allamah. Allamah lagi. Allam itu sighah mubalaghah. Artinya sudah betul-betul ini orang sudah tahu semua hal. Ditambah tak lagi. Hak itu adalah ilmu mubalaghah juga. Artinya sudah di ujung pengetahuan. Al-alim, al-allamah, al-murabbi, al-habib, alim, zain, al-alim. Dari mana alim seperti itu? Tidak ada. Jadi untuk mencapai kalimat alim saja susah. Karena sekarang enggak, di Indonesia ini ada anak hafal Quran usia 7 tahun bawa kemana-mana, diviralkan di TV sana, TV sini, semuanya dibawa. Seakan-akan sesuatu yang aneh. Sehingga apa? Ketika ditanya, kamu kok nggak hafal Quran? Apa dikatakan? Wah itu mah mukjizat. Lihat aja tuh di channel TV, mukjizat. Anak usia 7 tahun bisa hafal Quran. Padahal yang namanya ulama-ulama kita dari semenjak dahulu itu alim luar biasa. Makanya saya berharap di Indonesia ini ada ulama yang kelas. Ayo kita bareng-bareng bersatu. Siapa tahu dari tempat ini. Dulu Al-Imam Al-Bukhari bercerita, guru saya waktu bilang sama saya, cuma di hadapan 6-7 orang saja. Bilang gimana gurunya? Saya ini berharap salah satu murid saya ngumpulin hadis-hadis yang sahih. Cuma ngomong begitu doang. Hasilnya as-sahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Hasilnya kitab terbaik setelah Al-Quran. Kitab Sahih Al-Bukhari.
Kita berharap. Siapa tahu ya nggak, dari madrasah-madrasah kecil, dari pesantren-pesantren kecil, kita bisa mengeluarkan ulama-ulama yang robbani, yang kelas, yang dididik oleh negara. Jangan dikit-dikit dibesarkan oleh media, tidak. Kita perlu kepada ulama yang betul alim. Saya juga bingung makanya kalau Ustadz udah nyampe di Indonesia, terkenal sedikit buka travel, terkenal sedikit dagang, terkenal sedikit bikin apa? Endorse. Akhirnya sibuk sama bisnisnya. Murojaah kapan? Gak ada lagi waktu murojaah. Sehingga apa? Ilmunya sedikit aja, nggak bakalan nambah. Betul atau tidak? Betul. Kesalahannya dari mana? Dari kita, orang awam. Dikit-dikit Ustadz kalau dapat uang bilang, wah Ustadznya mata duitan. Padahal Ustadz tersebut memiliki banyak tanggungan dan beban. Kalau dia nggak nyari, dari mana dia dapat duit? Emang malaikat. Betul atau tidak? Makanya orang-orang yang pandai ekonomi, yang memiliki kemudahan dalam kekayaannya, bantu para guru-guru, bantu pesantren-pesantren seperti ini, supaya mereka bisa fokus dengan keilmuan mereka. Pengen gitu dengar seperti Syekh Anwar Musaddad yang ada di Garut, di Mesir, di Azhar, sebagai pembicara orang Indonesia. Masih belum lama, baru sekitar 50 tahun, 40 tahunan yang lalu. Tapi setelah kesini sudah jarang sekali kita dengar ulama yang diakui oleh semua, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, orang sini, Syekh Yasin Al-Fadani, banyak ulama, Syekh Abdul Somad Al-Falbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, banyak ulama-ulama kita, ulama usuli, ulama alim, rabbani, mereka-mereka yang memiliki keilmuan. Jadi mereka menuntut ilmu tersebut, tapi di hati mereka tahu bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang memiliki ilmu dari para sahabat itu dekat sekali sama Rasul. Mereka tahu cara mengambil hati Rasulullah SAW dengan keilmuan. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, "Masyi yusubbu qalban nabi mithlu talabil ilm." Tidak ada sama sekali yang bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW dari ibadah apapun seperti ketika salah seorang di antara kita mencari ilmu. Jadi duduknya kita malam ini insya Allah termasuk mencari ilmu, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang tergerak hatinya untuk merubah keadaan kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita, keponakan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang berilmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, karena saya banyak sekali membahas tentang masalah ilmu tadi karena pentingnya ilmu, dan sekarang saya mau membahas sedikit tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat bagi sekalian. Dengan keberadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah memberikan rahmat. Bayangkan umat dahulu kalau tidak beriman kepada Allah, Allah kasih siksaan pada saat itu juga. Umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat-umat Nabi sebelum kita membangkang kepada nabinya, seketika Allah turunkan azab. Betul atau tidak? Baca di dalam Al-Quran, Allah turunkan azab. Tapi umat Nabi Muhammad semakin tidak beriman kepada Allah, semakin banyak duitnya. Semakin tidak beriman kepada Allah, gedungnya semakin megah. Tidak semakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kontrakannya makin banyak, rumahnya di mana-mana. Betul atau tidak? Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Apalagi kita kelak di akhirat, kita pasti akan mendapatkan keindahan, insya Allah, dengan keberadaan Rasulullah. Makhluk yang paling Allah muliakan. Tidak ada dalam Al-Quran Allah manggil Nabi Muhammad dengan nama Ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau Nabi memanggil nama Nabi yang lain, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Ismail. Allah memanggil nama Nabi Adam, Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata. Allah memanggil nama Nabi Isa, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih. Nabi Muhammad ada enggak? Ya Muhammad. Baca Al-Quran dari ujung ke ujung. Padahal Quran untuk siapa? Nabi Muhammad. Harusnya yang diajak bicara banyak ini siapa? Yang diturunkan untuknya. Nabi Muhammad. Harusnya ya Muhammad paling banyak, tapi tidak ada. Allah panggil nama Nabi Muhammad dengan bilang.
ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Allah Subhanahu wa taala agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidaklah hati mengagungkan Nabi Muhammad kecuali Allah inginkan. Allah inginkan hati hamba tersebut itu diagungkan. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Pulang dari tempat ini insyaallah dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan ini termasuk akhir dari perjumpaan kita. Dan saya yang datang jauh ini dari Garut, dan sekarang saya jadi orang Garut, jauh ke sini lebih dari 2 marhalah. Kata Nabi Muhammad, da'watul musafir mustajabah. Doa orang yang musafir itu diijabah sama Allah. Jangan lihat saya habibnya atau ustadznya atau pendakwahnya ya, tapi lihat saya orang musafir. Kata Nabi, musafir itu doanya diijabah. Yang bilang bukan saya, yang bilang Nabi Muhammad SAW. Yakin gak kira-kira kalau kita doa diijabah Allah? Doa saya satu, mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini insyaallah husnul khatimah. Yang yakin insyaallah pulang dari tempat ini dapat oleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa rasulina kama la mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi a'udhu wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat